Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kali ini saya akan bahas mengenai Bitcoin ya, legalitas Bitcoin di Indonesia yang saya sebetulnya cukup menyayangkan ini. Tapi sebelumnya saya mau bahas tentang Bank Neo Commerce (BBYB). Hari Senin kemarin, 15 November 2021, saham ini naik 20%. Dan sebelumnya sempat naik, ada early signal, terus kemudian turun, maksudnya koreksi sedikit, naik 9%, koreksi kecil-kecil, kemudian naik lagi di 20%. Sebuah kenaikan yang tinggi sekali, dan silakan lihat link berita saya jelas-jelas mengatakan bahwa memprediksi bahwa BBYP ini akan naik seminggu yang lalu ya, bukan jauh-jauh, dan saya merekomendasikan kenapa Anda harus beli BBYP. Lihat, dengerin. Dan yang dibeli adalah Bank Neo BBYP, bener kan? Nah, ini bukan rekomendasi saya yang pertama kali, dan bukan rekomendasi saya yang pertama kali benar juga. Saya sudah sering kali memberi rekomendasi lewat YouTube ini dan selalu benar. Cek saja di video-video saya selanjutnya, di kolom komentar saya biasanya tulis tentang kebenarannya, dan bisa dicek kan harga apakah saya bohong atau tidak, dan sebagian besar benar. Kenapa? Ya karena saya melakukan trading dengan analisa berdasarkan data fundamental. Itulah keunggulannya analisa data secara fundamental, karena kita pada akhirnya saham itu akan based on fundamental, financial, corporate action dan sebagainya. Kenapa? Ya saham pada akhirnya kan merujuk pada kinerja perusahaan. Kalau misalkan perusahaannya tidak profit, terus turun asetnya dan sebagainya, masa kita mau beli? Kalau perusahaan dipimpin atau dikelola oleh orang-orang yang tidak punya integritas, yang kita pertanyakan, masa kita mau beli? Kita mau menaruh uang kita kepada mereka? Tentu saja tidak. Nah itulah. Itu hal yang selalu saya ulang-ulangi. Jadi nggak lengkap, saya selalu baca bicara per sequence. Jadi silahkan selalu follow sehingga Anda bisa mendapatkan pencerahan dari saya. Karena kalau saya omongkan dari A sampai Z banyak sekali, lama waktunya, bisa 2 jam 4 jam, dan materinya nggak masuk ke dalam ingatan Anda. Lebih baik saya omongkan sedikit demi sedikit, tapi tiap banyak kesempatan dan Anda akan makin tercerahkan. Oke, balik lagi ke cryptocurrency. Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau cryptocurrency itu dilegalkan di Indonesia. Kenapa? Mungkin Anda tidak sependapat dengan saya, tapi saya punya alasan, dan itu sudah saya lakukan. Dulu saya pernah tulis di Kompasiana kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu ya, waktu awal-awal itu saya sudah bilang bahwa ini berbahaya gitu loh. Karena kenapa? Pertama, transaksi perdagangan di Indonesia sih harus memakai rupiah, tidak boleh memakai mata uang lain, ya kan? Itu dalam peraturan Bank Indonesia ada. Apalagi sekarang kita memperdagangkan cryptocurrency yang tidak punya negara gitu. Kalau ada apa-apa, kita mau komplain ke siapa? Dan Bank Indonesia tidak memiliki wilayah untuk menginterupsi gitu ya, untuk masuk ke dalam datanya siapa saja. Kalau di
rupiah kan jelas ada OJK ya, ada PPATK yang bisa men-track transaksi ini dari mana ke mana. Ini adalah cryptocurrency adalah mata uang lintas negara. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi pelarian modal ke luar negeri, ekspor yang ditahan di luar negeri bisa dalam bentuk ini, dan ini jelas merugikan Indonesia gitu. Ekspor itu pemerintah sedikit banyak memiliki andil gitu ya, yang memberi intensif pajak dan sebagainya, tapi setelah ekspor dapat devisanya diparkir di luar negeri, siapa yang rugi? Nah, kemudian waktu orang ke luar negeri membawa uang pun juga dibatasi. Sekarang ini dengan cryptocurrency praktis tidak bisa dibatasi gitu loh. Dan orangnya nggak perlu keluar negeri, uangnya saja yang keluar negeri, ya kan? Itu dari sisi negara ya, dari sisi policy negara banyak sekali kelemahannya yang nanti di akhir fase bisa sangat merugikan kita. Di sisi praktis, kejahatan, fraud, mungkin perdagangan narkoba, terorisme dan sebagainya. Saya punya ilustrasi seperti ini. Misalkan si A punya uang hasil perdagangan narkoba dalam bentuk Bitcoin, misalkan $1 Bitcoin. Otomatis kalau hasil perdagangan itu dimasukkan ke rupiah, akan jadi pertanyaan kan, langsung pertanyaan. Ini uang dari mana ya? Transfer dari mana? Hasil apa? Kalau perdagangan apa? Otomatis terdeteksi ya. Tapi kalau dengan Bitcoin, Anda bisa seolah-olah mempunyai toko virtual dan Anda membeli handphone, dan kemudian handphone Anda membuka toko handphone virtual gitu. Seperti dropshipper lah singkatnya. Dropshipper, orang membeli handphone ke Anda dengan harga murah, dengan nilai rupiah, dengan uang yang legal, dengan transaksi yang legal, tapi Anda mendapatkan HP-nya dari mana? Dari luar negeri, dibayar pakai apa? Bitcoin. Jadi uang haram ini, uang nggak bener ini, masuk ke Indonesia seolah-olah hasil transaksi dari HP gitu. Padahal HP yang Anda beli dari luar negeri itu misalkan dari eBay, Amazon lah, atau situs lainnya yang menerima Bitcoin. Jadi barang ada fisiknya. Begitu transaksi di Indonesia dalam bentuk handphone, dalam bentuk rupiah, semuanya jadi bersih kan uangnya. Nah, itu namanya money laundry. Itu adalah pencucian uang, dan model-model seperti itu banyak sekali variasinya. Akhirnya kan gimana ya? PPATK tidak bisa tracking sejauh itu. Misalkan ya, kalau mau lebih rumit lagi perdagangannya melibatkan banyak pihak, yang sebetulnya dia sendiri itu kan cuma bermodal email kan ya. Dan kemudian dikaburkan, akhirnya uang yang asalnya itu uang hasil kejahatan akhirnya menjadi masuk ke akun orang di Indonesia menjadi uang yang bersih gitu. Ya benar nggak? Nah itu sebabnya saya tidak setuju. Memang benar ada dilema gitu ya, karena banyak negara yang menerima Bitcoin. Sebetulnya sih mereka menerima dalam tanda petik juga terpaksa gitu. Bahkan untuk Amerika pun juga. Takutnya mungkin pemerintah berpikir, loh nanti kalau ternyata diterima di semua orang kita akan ketinggalan gitu, atau kan lebih baik dibuat regulasinya daripada menjadi liar gitu ya. Tapi mencontoh apa yang dilakukan oleh China gitu ya,
dengan melarang semua yang berbau Bitcoin, karena gini ya, kita tidak bisa mengabaikan apa yang dilakukan oleh negara lain, dan dalam hal ini China gitu ya. Kita mesti meneliti kenapa sih mereka melarangnya gitu kan. Dan kalau kita bilang oh nanti diterima uang digital itu kan sudah lumrah gitu, tapi sebenarnya kita kan juga sudah punya uang digital gitu lah. GoPay itu apa? Uang digital. Motion Bank itu apa? Uang digital. OVO itu apa? Uang digital semuanya gitu lah. Dan bank digital sekarang sudah berkembang. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk pemerintah itu takut gitu lah ya. Oh nanti kalau kita nggak approve, nggak mengelola, kita ketinggalan, ternyata itu menjadi tren global dan sebagainya. Kalau menurut saya alasan tren global itu kita bisa merefer ke China gitu ya. Kita tahu bahwa negara ini sangat ketat dalam mengelola devisanya, devisa ekspornya, sehingga sangat efisien. Kita tahu akhirnya menjadi bola salju multiply efek yang kuat. Jadi devisa ekspornya milik pemerintah akhirnya bisa mensubsidi ekspor, akhirnya barang-barang China gitu hampir tidak mungkin dikalahkan oleh negara lain, apalagi negara yang operasionalnya mahal seperti Amerika. Kita tahu bahwa defisit perdagangan Amerika dengan Cina itu bikin pusing kepala. Kepalanya Donald Trump dan sekarang Biden gitu. Kenapa? Ya memang orang lain bisa bilang oh ini perdagangan curang dan sebagainya, tapi kenyataannya kan berlangsung gitu. Ya kita juga harus berpikir gitulah, nggak ada makan siang gratis gitu ya. Jadi kita mesti oportunis terhadap negara lain gitu. Tapi intinya gini lah, pikirkan dulu kepentingan negara ini. Berdasarkan itu kita membuat kebijaksanaan gitu. Saya bukan mengkritik pemerintah ya, saya hanya memberi masukan. Saya tahu mungkin pemerintah mempunyai perspektif yang lebih luas kenapa Bitcoin itu dilegalkan, tapi secara pribadi saya tidak setuju dengan Bitcoin itu dilegalkan di Indonesia, karena regulasinya pun BI, OJK tidak bisa mengintervensi. Terus kalau ada apa-apa gimana? Itu uang jumlahnya mungkin sekarang sedikit ya, tapi kalau sudah besar dan menjadi seperti monster yang merusak ekonomi kita, itu hanya pendapat saya. Silahkan kalau Anda ternyata tidak setuju dengan saya, komen di kolom komen ini, dan see you next time. Dan jangan lupa selalu follow saya, dengarkan rekomendasi saham-saham saya karena terbukti mantap. Thank you, see you next time.